Ada dua peristiwa yang menarik untuk dikomentari, yaitu yang pertama adalah gugatan yang dilayangkan oleh tim hukum Edi Rahmayadi terkait dengan hasil pilkada yang memenangkan Bobi Nasution, dan sekalipun beda atau selisih suara 1,6 juta, tetapi tim Edi Rahmayadi nekat untuk menggugat agar ada pemilu ulang. Ya, salah satu yang menarik itu adalah tim Edi Rahmayadi salahkan banjir. Tetapi yang kedua adalah hal yang menarik, ini ya, terkait dengan kunjungan Sandiaga Uno, mantan Menteri ya, Pariwisata di era Pak Jokowi, yang menyambangi Pak Jokowi di Solo. Apakah ini ada kaitan dengan fenomena yang mulai dibangunkan oleh Pak Jokowi terkait dengan partai perseorangan? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita sama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Nah, teman-teman, kita nanti akan bahas ya persoalan Pak Edi Rahmayadi dan timnya. PDIP gugat banjir, ya, minta Bobi Nasution didiskualifikasi dan diadakan pemilu ulang ya. Entah itu rasional atau tidak, ya kita selalu hargai ya hak konstitusi siapapun di republik ini. Nah, sekalipun kita tahu bahwa Jakarta fenomenanya berbeda dengan tim Ridho yang kabarnya urung atau undur dalam konteks gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tempat di mana mencari keadilan dan sebagainya. Kita tidak tahu perkembangan politik apa yang berlangsung di sana, tetapi sekali lagi mau Mas Ridho atau juga Pak Pram, saya kira semuanya juga oke ya. Nah, kita kembali kepada persoalan fenomena perseorangan, partai perseorangan yang menurut Mas Sandiaga Uno ini menarik untuk dikaji sebagai sebuah bagian dari lanskap yang disebut sebagai politik entrepreneur ya, politik kewirausahaan ya. Artinya kalau bicara tentang wirausaha ya selalu berbicara tentang kemandirian ya, upaya-upaya mandiri untuk bisa menegakkan sebuah usaha korporasi yang kemudian nanti melebar pada ajakan-ajakan perseorangan yang lain. Apakah ini ada kaitannya dengan ya rencana Pak Jokowi untuk membangun partai perseorangan yang oleh kebanyakan atau beberapa orang mencoba untuk menafsir sebenarnya arah statement beliau itu kemana, di mana bukan partai politik, lebih condong kepada upaya Pak Jokowi untuk menegakkan tiangnya sendiri, benderanya sendiri, pondasinya sendiri di atas partai yang menurut saya bukan suatu partai yang dikendarai, ya, apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apalagi bicara tentang Partai Amanat Nasional atau PAN ya. Nah, tentu agak lain kalau PAN karena nanti akan ada quote para pendiri-pendiri yang akan quote akan mengusik atau meributi soal itu ya. Beda jauh dengan ke Gerindra dan juga Partai Golkar, di mana kita tahu bahwa Partai Gerindra dan Golkar punya orang-orang yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Misalkan di Gerindra ada Mas Bobi dan juga ada Pak Muarar dan yang lain-lain. Begitu juga kalau kita lihat di Golkar ada Mas Gibran sendiri, Pak Bahlil dan yang lain-lain. Sementara itu kita bicara tentang Partai Solidaritas Indonesia, di situ ada Kaisang. Nah, ini menarik untuk mengatakan bahwa terlepas dari apakah Pak Andi Sandiaga Uno itu akan bergabung dengan Pak Jokowi untuk membangun partai perseorangan itu, kita nanti akan tunggu perkembangan. Tetapi petanya menjadi jelas ya, kalau saya lihat dengan penyebaran ya, tersebarnya orang-orang Jokowi di partai Gerindra dan juga Golkar serta di partai PSI paling tidak, ini mau mengatakan bahwa Jokowi ya akan mendirikan partai yang tidak akan mengajak turut serta Pak Bobi dan juga Gibran serta ya partai PSI di mana ketua umumnya Kaisang akan dibawa keluar dari PSI dan sebagainya. Saya sangat yakin ini adalah salah satu strategi politik, marketing politik Pak Jokowi yang akan membiarkan masing-masing tumbuh dengan dinamika politiknya masing-masing dan arah berpolitiknya masing-masing juga.
ya Pak Jokowi akan mempersilahkan Mas Kaisang untuk membangun politiknya, ya rumah politiknya PSI, dan juga tentu tidak akan beliau intervensi atau hadir sebagai bagian pengurus atau penasehat. Ya, begitu juga Pak Jokowi tidak akan mengganggu ya dinamika politik yang bekerja, yang berjalan dengan kehadiran Gibran dan Pak Bahlil di dalam. Ya, saya punya keyakinan kuat bahwa Pak Jokowi akan membiarkan Mas Gibran akan tumbuh dan bernaung di partai beringin ya, yang dingin seperti itu, dan Mas Bobi juga membangun karir politiknya di ruang partai yang bernama Gerindra serta Pak Muarar. Andai kata ya, kalau kita berpikir bahwa Pak Jokowi itu ingin hadir di salah satu partai, apakah Gerindra ataukah Golkar ataukah PSI, saya sangat yakin beliau sudah mendorong dan mengarahkan orang-orangnya untuk masuk di partai yang ingin beliau hadir di dalamnya. Tetapi ketika kita lihat persebaran tentang orang-orangnya Jokowi, saya quote ya, ada Mas Bobi, ada Pak Muarar ya di Partai Gerindra, ada Gibran, ada Kaisang di partainya masing-masing. Ini suatu sinyal bahwa Pak Jokowi tidak akan pertama menarik semua orang-orangnya atau kemudian masuk di salah satu. Nah, ini untuk menghindari serangan-serangan berikutnya bahwa Pak Jokowi dengan menghadirkan partai dan kemudian menarik semua keluarganya, terahnya akan kena serangan baru sebagai keluarga dari dinasti ya, menjadi partai dinasti. Itu yang dihindari oleh Pak Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi sekali lagi benar-benar menawarkan ide partai perseorangan, artinya masing-masing ya berdiri di atas kakinya masing-masing, tetapi in time pada waktunya mereka akan berkolaborasi bersama untuk mengelola agenda atau tujuan politik yang memang didesain jauh-jauh hari dan sekaligus merupakan sebuah semacam uji coba ya, uh, uji coba peta politik yang baru. Nah, saya yakin bahwa Jokowi memegang kartu as dan juga kartu joker yang sampai hari ini tidak kehilangan daya, sekalipun beberapa pihak banyak yang mengatakan bahwa Jokowi sudah mulai kehilangan pengaruh. Saya tidak yakin hal itu, kecil kemungkinan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kecuali ini bukan bicara tentang pengaruh langsung dari Pak Prabowo, tapi berbicara tentang dampak atau pengaruh besar dari publik ya, selama publik masih mempercayakan atau punya nilai trust yang sangat tinggi kepada Pak Jokowi, saya sangat yakin itu merupakan suatu modal politik yang tidak bisa dipandang enteng dan sangat berpengaruh, apalagi nanti kalau Pak Mas Gibran memang berhasil untuk katakanlah teruji selama 5 tahun ke depan, dan itu menjadi sebuah modal social capital yang baik bagi Mas Gibran dan Pak Jokowi untuk menentukan arah perjalanan politik Indonesia, dan tentu bagaimana mereka berpikir tentang memperkuat apa yang sudah dicapai dan membawa pada agenda-agenda berikutnya untuk desain yang tentu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Prabowo saya kira paham benar tentang agenda-agenda ke depan tentang politik bersama dengan Pak Jokowi yang tentu kontraknya bukan hanya pada satu periode ini, tetapi di periode-periode akan mendatang. So, kita akan lihat perkembangannya, kapan Pak Jokowi akan mendeklarasikan partainya sendiri, perseorangan, kita tunggu, bukan partai politik.